Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita dari Kitab Kudus Perjanjian Baru dari Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan ayat ke-18. Izinkan saya membaca kembali lagi Yakobus ini ya, surat Yakobus 5 ayat 13 sampai 18, jemaat mengikutinya dengan seksama. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah yang melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, panjang bulan April ini kita akan bicara tentang beyond prayer, yang di dalam bahasa Indonesianya diartikan beyond prayer ini lebih dari sekedar doa. Jadi lebih dari sekedar doa. Dan tema yang saya bagikan di hari ini adalah doa yang efektif. Jadi ya, tema hari ini adalah doa yang efektif. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, pernahkah kita merasa doa kita seperti mentok di langit-langit? Kita sudah berdoa bahkan dengan air mata yang bercucuran, tetapi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kayaknya mentok ini kok doa saya ya, kenapa? Pernah mengalami seperti itu? Pernah ya mungkin ya. Akhirnya kita mulai bertanya, Tuhan dengar gak sih doa saya? Yang ekstrimnya malah, Tuhan ada enggak ya? Kok kalau Tuhan ada, mengapa dia belum jawab doa saya ya? Kadang-kala kita berpikir seperti itu. Banyak anak-anak Tuhan berdoa tetapi tidak mengalami kuasa doa. Padahal Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk berdoa. Tuhan rindu agar kita mengalami doa yang efektif. Doa yang penuh kuasa, yang mampu mengubah keadaan dan menghasilkan buah dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang kita harapkan. Ya, Yakobus juga menulis di hari ini di Yakobus 5 ayat 13 sampai 18 ini membawa kita masuk dalam pemahaman bahwa doa bukan hanya kegiatan rohani saja, tapi senjata rohani yang sangat kuat. Jadi ingat, bukan hanya kegiatan rohani doa, tapi doa adalah senjata yang sangat kuat. Apa yang disampaikan di ayat 17 dan 18 tadi? Ketika Elia, seorang manusia biasa, ditulis di situ kan,
Seperti kita, sama dengan saudara dan saya, yang doanya mampu menghentikan, mampu menurunkan hujan. Elia. Jika Elia bisa, kita pun bisa. Asal, nah ini yang penting, kita mau memahami dan kita mau membangun kehidupan doa yang benar. Tidak doa asal-asalan. Doa yang efektif dan yang pasti doa yang penuh dengan iman. Seperti pujian tadi. Hari ini kita mau belajar bersama bagaimana kita membangun doa yang tidak hanya sekedar rutinitas. Beyond prayer tadi. Lebih dari sekedar doa harusnya. Lebih dari rutinitas. Di dalamnya ada kuasa yang dampaknya sangat luar biasa bagi saudara dan saya. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan usaha, dalam kehidupan pelayanan. Bahkan bagi bangsa kita saat ini, sudahkah kita berdoa untuk bangsa kita? Di depan kita akan mengalami suatu hal yang mungkin luar biasa nanti. Gejolak-gejolak ekonomi yang luar biasa. Sudahkah kita mendoakan bangsa dan negara kita? Doa adalah kekuatan dari anak-anak Tuhan. Ingat kata-kata Gus Dur. Apa yang dia katakan? Yang ditakutkan orang Kristen adalah doanya. Luar biasa loh. Saudara kita di seberang kan mengakui. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan dalam penjabaran firman Tuhan pada siang hari ini, agar doa kita efektif. Doa kita tidak mentok. Doa kita mampu mengetuk pintu surga. Yang pertama, doa yang efektif dimulai dari hati yang terhubung dengan Tuhan. Dan harus itu. Jadi doa yang efektif dimulai dari hati yang terhubung dengan Tuhan. Surat ini, surat Yakobus ini ditulis kepada jemaat Kristen Yahudi yang tersebar di sekitar Yerusalem. Dia dianiaya, mengalami penderitaan, mengalami penindasan, mengalami kemiskinan, mengalami diskriminasi sosial, bahkan konflik yang terjadi secara internal di antara mereka. Yakobus menekankan pentingnya iman yang diwujudkan dalam perbuatan yang di dalamnya ada doa. Penting doa ini. Yakobus menulis dengan sangat praktis. Yakobus menulis dengan tegas. Ia tidak hanya mengajarkan berdoa, tetapi menunjukkan bahwa doa yang efektif dan berkuasa muncul dari kehidupan yang terhubung dengan Tuhan dalam segala musim kehidupan saudara dan saya. Mulailah bagaimana hati kita mau terhubung dengan Tuhan sehingga kita mendapatkan doa yang efektif. Di ayat 13 dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Doa dalam setiap keadaan. Dikatakan di sini, kalau ada seorang kamu yang menderita di sini menunjukkan bahwa penderitaan yang umum bisa karena masalah ekonomi, bisa karena masalah relasi, bisa karena tekanan, bisa karena kesehatan, bisa karena penganiayaan iman. Menderita. Apa yang terlihat? Apa yang dikatakan oleh Yakobus? Bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut atau mengandalkan yang lain atau mengandalkan manusia. Apa yang dikatakan oleh Yakobus? Berdoa. Respon yang utama yang dikatakan oleh Yakobus berdoa.
Kalau kita ada dalam tekanan hidup. Bukan kita malah lari dari kenyataan, tidak, lari ke Tuhan dan kita berdoa. Dikatakan sebaliknya dalam sukacita. Ini juga menarik. Dalam sukacita kita diajak menyanyi. Menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan dalam doa juga. Dalam sukacita kita juga berdoa. Yakobus menekankan bahwa dalam setiap situasi hidup saudara dan saya, hati kita harus berorientasi kepada Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan yang kita alami, orientasi kita adalah orientasi kepada Tuhan. Ini bukan soal doa panjang atau doa pendek, bukan. Tetapi kesiapan hati untuk bersandar kepada sumber kehidupan. Di ayat 14 dan ayat 15 dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Dalam kelemahan tubuh, Yakobus katakan di sini ya, iman dan persekutuan jemaat sangat penting. Iman dan komunitas dalam persekutuan itu sangat penting. Dia katakan, panggil penatua, panggil pemimpin rohani untuk mendoakan dan mengurapi dengan minyak yang melambangkan kuasa dan penghiburan Roh Kudus. Tatkala kita ada dalam penderitaan, tatkala kita ada dalam permasalahan, jangan tinggalkan komunitas. Di mana komunitas kita? Di dalam persekutuan di tempat ini. Di sini kita akan dikuatkan. Kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Doa yang lahir dari iman artinya doa yang timbul dari hati yang sungguh-sungguh percaya dan dekat dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan doa yang lahir dari iman. Ada hubungan. Itu dulu. Jadi doa bukan sekedar permintaan, tetapi lahir dari relasi. Benahi dulu relasi kita dengan Tuhan, sehingga ada keintiman, ada kedekatan dengan Tuhan. Itu yang harus kita benahi. Jadi doa bukan secara rutinitas. Doa itu adalah relasi. Doa yang efektif tidak sekedar mengucapkan kata-kata rohani, tapi adalah ekspresi dari hubungan yang nyata antara kita dan Tuhan. Di dalam doa tadi ada ekspresi antara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita karib dengan Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, di situ Tuhan hadir. Di situ Tuhan peduli. Awali dulu keintiman dengan Tuhan. Doa mencakup segala aspek kehidupan. Doa tidak terbatas hanya dalam ibadah. Yakobus menunjukkan bahwa doa itu relevan saat susah, saat senang, saat sakit, saat sehat. Bahkan saat kita jatuh dalam dosa. Hubungan holistik antara pribadi kita dengan Allah. Sehingga doa kita enggak mentok. Doa kita kayaknya enggak dengar nih Tuhan. Kenapa? Karena kita mempunyai komunikasi, hubungan yang karib dengan Tuhan. Hati yang terhubung dengan Tuhan menghasilkan doa yang penuh dengan kuasa. Pasti di situ. Hubungan dengan Tuhan akan melahirkan doa yang tidak egois. Doa yang tidak egois adalah doa yang bukan hanya meminta, tidak.
Di dalam doa pun kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Di dalam doa pun kita mengingat orang-orang yang ada di sekitar kita sehingga doa kita berdampak bagi sesama. Doa kita tidak egois. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ajarkan dan biasakan anggota keluarga untuk berdoa bersama. Bulan ini kita bicara tentang doa. Saya berharap ada kebangkitan dalam doa, sehingga kita merasakan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kalau yang kita selama ini belum setia dalam doa, coba kita lakukan doa. Dalam suka, dalam duka di situ. Jadikan doa sebagai pusat kekuatan rohani keluarga. Pasti akan ada perubahan. Yang biasanya begini-begini saja pasti ada kekuatan melalui doa tadi. Ingatkan keluarga, pentingnya berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang efektif harus didukung oleh hidup yang benar. Ini mutlak. Jadi doa yang efektif harus didukung oleh hidup yang benar dan iman yang tangguh. Yang pertama tadi kan kita harus terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, hidup yang benar, sehingga doa kita tidak mentok. Ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Doa yang efektif membutuhkan hati yang bersih, membutuhkan hati yang benar di hadapan Tuhan. Kata orang benar di sini tidak berarti orang sempurna, tetapi mereka yang hidup dalam pertobatan. Mereka yang mau menjaga hati mereka, mereka yang mau menjaga pikiran mereka agar tidak dikuasai oleh dosa. Itu orang benar. Bukan sempurna, benar. Orang benar menjalani hidup yang taat akan firman Tuhan. Orang benar berusaha hidup tanpa kepura-puraan. Orang benar berusaha menjalani hidup tanpa kepalsuan. Harusnya seperti itu. Apa yang dikatakan oleh pemazmur? Kita buka di Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Dikatakan di situ, siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4-nya, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Ini sangat luar biasa pemazmur mengatakan. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jika hati kita kotor oleh dosa, doa kita tidak akan berdaya. Doa yang berkuasa adalah dari hati yang sudah dibereskan di hadapan Tuhan. Jadi bereskan dulu hatimu. Sekarang pertanyaan, sudahkah kita bereskan hati kita? Dikatakan oleh Yakobus menulis bahwa doa bila dengan yakin didoakan artinya ada keyakinan penuh dalam hati bahwa Tuhan sanggup dan mau menjawab doa. Jadi roh doa kita tidak ragu-ragu. Benar gak ya Tuhan jawab ya? Benar gak ya? Kadang-kadang ragu-ragu sendiri kita berdoa. Kita harus punya keyakinan. Tuhan ini loh
yang saya sedang doakan. Jangan kita sendiri pun ragu-ragu. Iman yang tangguh bukan sekedar percaya bahwa Tuhan bisa. Iman yang tangguh, iman yang kokoh yang sudah kita bicarakan di bulan yang lalu, tetap percaya walaupun Tuhan belum menjawab. Itu iman yang tangguh. Tetap percaya walaupun situasi belum berubah. Itu iman yang kokoh. Tetap percaya walaupun tekanan semakin berat. Itu iman yang tangguh, iman yang kokoh. Iman yang tangguh, iman yang kokoh adalah iman yang tidak menyerah dalam segala situasi yang sedang kita hadapi. Tetap kita percaya walaupun kita belum melihat. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, dikatakan di sini bukan hanya percaya saja, tapi mari kita mau menjalani kehidupan yang sesuai dengan iman itu. Jadi doa, iman, ketaatan, kesetiaan itu berjalan bersama. Bukan saja kita menaikkan doa-doa, tapi dari sisi ketaatan, dari sisi kesetiaan, kita tidak lihat, jangan berjalan bersama di situ. Ada doa, ada ketaatan, ada kesetiaan. Dan kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa dari doa-doa yang kita naikkan. Saya mengajak jemaat untuk merenungkan dan mengakui dosa-dosa pribadi. Sehingga doa kita gak mentok. Baik itu sikap hati kita, perkataan kita yang selama ini mungkin menyakitkan orang, atau tindakan yang tidak berkenan. Mari saya mengajak kita bertobat. Sehingga ada pemulihan, sehingga doa-doa kita naik benar-benar kepada hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh pemazmur? Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranmu. Selidiki hati kita masing-masing. Sudah bersihkah hati kita? Sudah hidup baikkah hidup kita? Jangan biarkan dosa sekecil apapun mengendap dalam hati kita. Bereskan dengan Tuhan. Selesaikan dengan Tuhan. Sehingga doa kita benar-benar efektif. Jangan jadikan doa hanya sesuatu yang rutinitas. Tapi naikkan doa dengan iman yang tangguh dan harapan yang pasti di dalam Tuhan. Jadi iman ini perlu kita latih. Bagaimana kita melatih iman kita? Baca dan renungkan firman, itu latihan iman loh. Dengan kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, kita melatih iman kita. Dengan kita mengingat kebaikan Tuhan, kita juga melatih iman kita. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan di belakang yang sudah kita lewati. Kita ingat kebaikan Tuhan, sehingga kita tidak kecewa dalam menjalani kehidupan ke depan. Karena itu ada begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan. Kalau saat ini sedang mengalami pergumulan yang kecil, jangan kecewa dengan Tuhan. Banyak berkat yang sudah Tuhan berikan. Atau kita melatih iman dengan apa? Mendengar kesaksian sesama. Itu juga melatih iman. Jangan tinggalkan persekutuan. Di dalam kegiatan organ-organ banyak kesaksian-kesaksian yang menguatkan kita. Terus terang, saya banyak dikuatkan dari kesaksian-kesaksian organ. Baik perkarya, perkawan, saya hadir di situ ya. Perkarya, perkawan, pemuda, lansia, saya dikuatkan dengan iman, pengharapan saya dikuatkan dengan kesaksian-kesaksian dari jemaat. Bangun relasi yang sehat dengan sesama. Ini juga menentukan doa efektif kita. Jika ada konflik, jika ada kepahitan dengan sesama, selesaikan. Jangan mengendap dalam hati terus, sehingga doa kita mentok terus.
Kadang jawaban doa tertunda, bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi karena Tuhan sedang membentuk keteguhan iman saudara dan saya. Bukan Tuhan tidak peduli, Tuhan sedang membentuk keteguhan iman saudara. Seperti Abraham, bertahun-tahun dia berdoa. Usia lanjut baru Tuhan jawab. Jadi yang ingin saya sampaikan, tetapkan waktu doa secara konsisten. Atau kita punya daftar doa, dan terus kita doakan daftar doa tadi. Kita punya buku doa secara pribadi, kita tulis semua di situ, dan kita doakan terus dengan tekun. Meskipun belum ada jawaban, kita doa aja terus. Meskipun belum ada jawaban. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi benahi kehidupan dulu, sehingga doa kita naik benar-benar ke Tuhan. Yang ketiga, doa yang efektif harus dijalankan dengan ketekunan. Doa yang efektif harus dijalankan dengan kesungguhan hati. Ya, ini yang ketiga ya. Yang pertama tadi, doa yang efektif dimulai dari hati yang terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, doa yang efektif harus didukung oleh hidup yang benar dan iman yang tangguh. Doa yang efektif harus dijalankan dengan ketekunan dan kesungguhan hati. Apa yang ditulis di ayat 17 dan 18 kita ke Yakobus 5. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Elia adalah contoh ketekunan dan kesungguhan dalam doa. Ini contoh ketekunan dan kesungguhan dalam doa. Yakobus menegaskan bahwa Elia adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, Elia manusia biasa seperti saudara dan saya. Artinya ia tidak punya keistimewaan khusus secara kodrati. Tetapi doa-doanya berkuasa karena ia berdoa dengan sungguh-sungguh dan dia berdoa dengan tekun. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Kata Yunani yang diterjemahkan dengan bersungguh-sungguh, berdoa bisa berarti berdoa dengan penuh intensitas. Berdoa dengan penuh konsisten, terus menerus dengan segenap hati, dan itu yang diangkat oleh Elia. Jadi doa Elia tidak sekedar sekali ucap saja. Elia tidak hanya berdoa satu kali dan terus menyerah. Kadang kala kita begitu, baru satu kali kita berdoa, kita minta Tuhan kok enggak jawab doa saya. Doa kamu aja baru satu kali. Elia terus menerus dia berdoa kehendak Tuhan. Coba kita baca dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 45. Apa yang ditulis di situ? Saya akan memperlihatkan bagaimana Elia berdoa. Saya akan baca 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lanjut. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk. Dia membungkuk ke tanah. Dia berdoa. Dia menyembah Tuhan. Dengan mukanya di antara kedua lututnya. Lanjut. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia,
Pergilah sekali lagi, demikian sampai 7 kali. Berapa kali dia membungkukkan, dia menundukkan hati untuk Tuhan? 7 kali. Lanjut. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, mulai dari hal yang kecil, awan kecil, sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ayat 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yes. Berapa kali Elia berdoa? 7 kali. Kalau kita baru sekali berdoa terus kita minta Tuhan tolong, kenapa Tuhan tidak jawab? Kita mulai koreksi hidup kita. Konsistenkah kita berdoa? Kita diingatkan oleh perempuan yang pendarahan, berapa tahun dia berdoa? Berapa ibu? 12 tahun. 12 tahun konsisten dia berdoa. Intensitas yang luar biasa berdoa. Tuhan baru jawab. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Ketekunan di sini yang kita lihat dari Elia. Tidak mudah menyerah. Meskipun belum ada jawaban. Bisakah kita seperti itu? Walau Tuhan belum menjawab, jangan menyerah, terus berdoa. Datang kepada Tuhan seperti anak yang percaya pada kasih Bapaknya. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Tuhan pasti jawab. Berdoa dengan sepenuh hati bukan hanya rutinitas. Berdoa sepenuh hati bukan hanya formalitas. Berdoa tidak tergesa-gesa, tapi ada kerinduan mendalam untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk melihat kehendaknya digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan mudah menyerah. Tuhan tidak selalu menjawab segera, karena Dia sedang membangun karakter dan ketekunan saudara dan saya. Kembali lagi contoh Elia tadi. Kalau kita lihat di Yakobus, tidak dilihat intensitas dia berdoa, tapi kalau kita ke raja-raja, 7 kali dia berdoa. Mari kita bangun kehidupan doa yang sungguh-sungguh dan tidak asal-asalan. Jadi doa ini bukan pengisi waktu senggang. Banyak orang seperti itu. Wah, kosong waktu saya, mari saya mau berdoa deh. Jangan. Tapi kita benar-benar punya waktu khusus tadi, intensitas, konsisten, waktu yang khusus. Karena momen ini adalah momen kita bertemu dengan Tuhan. Dan kita akan merasakan perubahan dalam hidup kita. Jadi doa ini tidak asal-asalan. Jadi siapkan waktu khusus untuk kita berdoa. Kalau saat ini kita belum punya waktu khusus, siapkan waktu khusus. Bisa pagi, bisa malam. Terus jauhkan dari gangguan. Banyak gangguan. HP kita itu salah satu gangguan. Lagi berdoa atau bunyi, ting, 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 aduh, ganggu lagi. Jauhkan dari apa? Dari televisi dan lain-lain saat kita berdoa. Jadi doa bukan hanya permintaan, tapi penyembahan, pengakuan, dan perenungan firman Tuhan. Saya punya metode doa 3 langkah. Metode doa 3 langkah. Langkah yang pertama, 5 menit penyembahan. 5 menit memuji Tuhan. Gak panjang kan, cuma 5 menit. Ini metode yang bisa dilakukan. 5 menit pertama memuji, menyembah Tuhan. Banyak lagu-lagu yang bisa kita angkat. Kalau di sini gak punya lagu-lagu, ke ruang serbaguna, itu banyak lembaran-lembaran lagu, ambil aja di situ.
Situ ada banyak lagu-lagu. 5 menit pertama kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. 10 menit kemudian naikkan doa-doa kita. Minta doa-doa kita. Jadi 5 menit pertama kita penyembahan. 10 menit kemudian, 10 menit berjalan kita meminta kepada Tuhan. Bersyukur di dalamnya. 5 menit kemudian kita mendengar suara Tuhan. Itu langkah yang bisa kita lakukan. 5, 10, 5. 20 menit Tuhan minta waktu kita. Ya kan? 5 menit pertama kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. 10 menit kita berdoa, menaikkan segala hal yang bisa kita naikkan kepada Tuhan. 5 menit kemudian kita mendengarkan suara Tuhan dari renungan yang dikirim dari warta jemaat. Coba kita lakukan seperti itu. Ini contoh waktunya ya. Kalau kita bisa menyembah Tuhan sepanjang satu pujian bisa kita berulang-ulang, gak masalah. Kalau kita bisa berdoa mungkin setengah jam, gak masalah. Kalau kita bisa merenungkan firman Tuhan setengah jam, tidak masalah. Ini hanya contoh. Kalau dengan kesibukan yang tinggi kita Tuhan minta waktu 20 menit aja. Bisa kan harusnya. Yang seperti saya sampaikan, kita bisa bangun pagi untuk pimpinan kita di kantor. Masa untuk Tuhan gak bisa lebih pagi lagi kita bangun? Tuhan hanya minta 20 menit paling lama setengah jam. Dengan metode tadi. Kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita tutup dengan doa. Seperti itu. Pasti akan ada perubahan dalam hidup. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Elia, kembali lagi kepada Elia, berdoa ketika langit masih cerah. Belum ada tanda hujan. Ini menunjukkan iman bekerja bersama ketekunan. Saya mengajak ibu bapak sekalian, mari kita percaya walaupun situasi belum berubah. Jangan stop dengan doa pertama. Lakukan terus doa. Pasti Tuhan jawab. Mari kita tinggalkan kebiasaan doa yang asal-asalan. Mari kita bangun kehidupan doa yang sungguh-sungguh dari hati. Bukan hanya meminta, tapi kita juga dekat dengan Tuhan. Kita mau mengenal, kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan rindu umatnya menjadi pendoa yang berbuah. Bukan hanya berdoa untuk, kembali lagi, bukan hanya berdoa untuk diri sendiri. Tapi kita menjadi saluran kuasa Tuhan melalui doa kita. Bagi siapa? Bagi keluarga, bagi jemaat, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa lebih konsisten dengan intensitas tinggi dan kita rasakan perubahan hidup kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mau bersyukur untuk firman Tuhan-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk tidak sekadar berdoa, tapi membangun doa yang hidup, yang berkuasa dan yang mendekatkan diri